Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayat. Wa qala aydan man shawma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-Hadis. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi bahwasanya pada hari yang ketiga, keempat, malam keempat, malam kelima, ada yang keempat, ada yang kelima, bebas mana yang mana. Yang keempat, yang malam keempat, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah hingga saat ini dan masih diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat salam semoga tercurah terhadap junjungan kita suri tauladan khataman nabiyyin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, serta mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya senantiasa mengikuti sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah salat tarawih yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit mengutip yang kata ulama. Dulu kita 2 bulan ke belakang di bulan Rajab memohon kepada Allah dalam doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami, panjangkan usia agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ramadan sekarang kita sedang berada di dalamnya. Pertanyaan bagi kita saat ini, di hari yang ketiga malam keempat ini, amal terbaik apa yang telah kita lakukan dan sudah kita lakukan? Apakah amal kita, amal itu perbuatan yang kita lakukan hingga saat ini sama seperti bulan-bulan sebelumnya, atau kita tingkatkan? Karena Ramadan itu yang kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa tujuan dari saum? Tujuan dari saum itu adalah mencetak orang-orang beriman itu menjadi takwa. Dan salah satu prosesnya, kalau dalam ilmu biologi, proses fotosintesis ini adalah masuk di Ramadan ini. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh masuk di Ramadan ini, maka kita akan bermetamorfosis nanti di akhirnya. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh di Ramadan ini, jangan harap selesai Ramadan akan menjadi orang-orang yang kata Allah la'alakum tattaqun. Kan ada yang kata Rasulullah, yang dia saumnya itu hanya sekedar menahan lapar dan ibu tahu bapak itu siapa? Siapa yang merusak saum kita? Mulut kita. Ya, kita kan tidak sadar kadang-kadang. Makanya kami punya tempat pengajian kecil, bikin mutabaah bu ibu-ibu ya. Mutabaah kan muhasabah. Salah satunya sholat tepat waktu, tadarus, tahajud, sedekah, dan yang terakhir, poin terakhir itu kolom terakhir kami tulis gibah. Jadi lamun sakalingan gibah dititik bu di kotaknya teh. Ustaz, kumaha mun sakalingan gibah? Bayar na titik. Tinggal ku ibu sabaraha titik dina sahe eta ngagibah engkau. Dan ngagibah teh, ibu ngagibah kengen. Beli kaca di kamar. Yang dirapat ngagibah ngomongkeun batur. Nah, ulah jadi dosa itu ketika kita ngomongkeun baturana
temen, makanya temennya udah beli cermin aja di Cicadas banyak ya. Ya ibu, ini latihan ngapain kita tuh capek-capek sahur, tapi rusak dengan apa? Dengan mulut kita. Orang yang mulutnya tidak terjaga, dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatin lumazah, itu bukan di akhirat loh, tapi di dunia itu akan disiksa oleh Allah. Celaka kata Allah orang yang dia mengumpat dan mencela. Ngomongin batur maksudnya teh, jadi ngomongin orang lain mah nggak ada enaknya. Enak di awal, enak was-was di tengah, dan duduk sesudah ngomongin batur. Betul nggak Bu Pak? Tapi ibu-ibu di dia mah bapak-bapak dia mah ketinggal soleh-solehah. Amin. Ya. Tapi nanti cakap ku amin sudah dipatkan ke gitu Bu. Ya. Ini saya mengutip nih kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi ambil sholat, tapi kalau Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sholat itu ada 5 level katanya Pak. Kalau sahur itu ada orang yang dia sahur tapi hanya mendapatkan apa? Lapar dan haus. Ada nanawanan gitu lagi. Ini ada nanawanan. Kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, saya mencoba mengutip Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 5 level orang yang sholatnya itu. Salah satunya itu adalah disebut dengan mu'aqab. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang yang dia sholat tapi mendapatkan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini itu level mu'aqab. Siapakah orang ini? Orang ini adalah yang dia sholat tapi tidak memperhatikan berkenaan dengan syarat dan rukunnya berkenaan dengan sholat. Aduh kumaha gitu mati, saya ke sholat mengani apa kunjung syarat sahnya sholat, bukan kumaha, tapi saat ini kita harus mulai banyak belajar. Iya kan, jangan merasa nggak sholat mah tiba hati-hati. Banyak kesalahan orang-orang melakukan sholat itu berkenaan dengan syaratnya, apa wudhunya. Tegak tinggal di rumah, ayah nunggu wudhunya masih biosnya. Ya sampai yang hari cai, kira-kira dibutak kitabnya. Ya, bahkan anu paling parah mah panangan, pikir-kir. Ini kan bagian dari syarat sahnya sholat, wudhu itu. Nah yang pertama itu level yang pertama disebut dengan mu'aqab. Sholat tapi mendapatkan siksa. Ada ngerti Bu Pak? Atau kedah kumaha ya? Bukan kedah kumaha, itu bulan Ramadan. Sok cing soson cing sungguh-sungguh kita mencari ilmu, memperbaiki ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan belum tentu tahun depan kita bertemu Ramadan lagi. Maaf, sedikit kita evaluasi muhasabah. Tahun yang lalu ada saudara kita, mungkin ada ibunya masih hidup tahun lalu, bapaknya masih ada, atau anaknya, atau suaminya, atau istrinya, atau saudaranya yang dulu sama-sama kita masuk di Ramadan, dan tahun ini sudah nggak ada, telah berpulang ke rumah Allah. Tahun depan bisa jadi kita. Hari ini kita mendoakan mereka, mungkin tahun depan kita yang didoakan oleh orang. Nah, berarti ini kesempatan bagi kita memperbaiki ibadah kita. Nah, salah satu memperbaiki ibadah itu dengan apa? Al ilmu qabla amal. Sok cing hebat kita mencari ilmu teh. Mumpung masih muda. Ibu, bapak masih muda? Masih muda, kan? Saya ngajar Bu di Sanawiyah. Bagian siswa anjrit tadi dikit 10 menit lagi. Kan anak SMP mah ujung-ujung kan? Begitu saya masuk, kata gurunya, Pak, ada yang mau masuk kelas? Begitu di luar, di kantin di luar, gila kan? Ya kan lah, di mana-mana, baru nanti jika nggak rokok lagi. Aku ya Allah, beti keluar. Kenapa kalian di luar kelas? Ini tidak masuk. Iya kamu. Apa banyak? Itu Pak, itu kumaha eta bau udut di sini. Tunggu kumaha ada apa udut baunya bau. Ya Pak, sehari berapa bungkus? 1 bungkus Pak, astagfirullahaladzim. Ya ada imam
nambahkan tambahan kali tidak tambahan kali mah tinggal nama-nama yang di bumi. Nah, kembali lagi nih. Yang pertama itu mah intermezzo. Yang pertama mu'aqqab kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang kedua mahasab. Ya. Kayak bilih balik dicatat kewel. Oh gitu. Mahasab. Mahasab itu dihisab atau diperhitungkan. Jadi dalam tingkatan ini seseorang sudah mampu menjaga waktu sholatnya, begitu juga dengan rukun dan syarat sahnya sholat. Itu kedua mahasab bisa diperhitungkan. Tetapi dia sholat, jasadnya berada di atap panimas, sedangkan ruh dan pikirannya menuju healing, juga kemana? Ya ini kata yang kedua ini disebut dengan mahasab. Jasadnya dia, rukun dan syarat sahnya dia lakukan, tapi jasadnya sholat, sedangkan ruhnya, pikirannya melalang buana. Itu kedua. Anu katilu yang ketiga disebut dengan mukafar anhu. Mukafar anhu teh diampuni dan kesalahannya, karena sholat itu sebagai kifarat. Zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, itu teh kifarat. Nah, golongan pada tingkatan ini adalah orang-orang yang sudah mampu menjaga sholatnya baik lahir maupun batin. Nah, ini dihebatnya, dipercepatnya. Yang keempat mutsabun. Mutsabun ternyata diberi pahala. Golongan orang ini sudah mencapai tingkat istiqomah dan khusyuk dalam sholatnya sudah bisa mencegahnya dari hati dan perbuatan yang buruk, karena kata Allah sholat itu innal hasanati yudhibna syai'an. Sholat itu mampu merubah perbuatan karakter buruk kita menjadi baik. Ini yang keempat. Yang kelima, ini yang tertinggi nih, disebut muqarrab mirabihi, yaitu muqarrab itu apa? Dekat mirabihi dengan Rabbnya. Jadi orang yang dekat dengan Allah, orang ini. Golongan tertinggi ini adalah orang-orang yang ikhlas dan dekat dengan Allah. Salatnya bukan hanya berkualitas, melainkan kuantitasnya. Nah, inilah yang disebut dengan ihsan. Beribadahlah kalian kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah Maha melihat. Nah, itu 5. Pertanyaannya, di antara 5 level ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kita mana? Bapak Ibu mana? Mu'aqqab, mahasab, mukafar anhu, muksabun, atau muqarrab bihi. Ada yang hati-hati mah mu'aqqab sholat tapi mendapatkan siksa. Ya, kalau dina Al-Quran surat Al-Ma'un wawailul lil muslimin. Itu mah saya tahun sholat komo anu henteu eta mah jelas, eta mah teu kudu moal ditanya, langsung kita lapu. Abis dari lapuna leuwih ting sebenarnya ka surga. Ya, itu mungkin ya. Ini mudah-mudahan jadi evaluasi bersama kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik. Ya, karena kita jauh-jauh hari nggak doang kaum dihajar. Maaf, atau dijawab tapi nggak usah dijawab. Ibu bapak udah berapa juz sampai hari ini? Nggak usah dijawab. Kami membuat muhasabah lagi sehari 3 juz. Wah tiap tadi ada yang lapor maghrib. Sekarang itu berarti hari ketiga juz 6, 7, 8, 9. Berarti ada lapor tadi maghrib 7, 8 itu tiap hari. Jadi kami mentarget 10 hari hatam pertama, 20 hari hatam kedua, dan di hari terakhir 10 terakhir kami bukan lagi ingin hatam, tapi ingin mencoba menunjukkan setiap surat, setiap ayat yang kami hafal ke dalam pembukaan. Itu bisa, nggak bisa. Ibu hafal Al-Ikhlas, Al-Kausar, baca aja itu, kuatkan ke dalam kolbu kita. Ya, itu mungkin ini ya kultum ya. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah, karena ini adalah bulannya Al-Quran.
bagi yang belum baca Al-Quran, banyak istighfar, cepat pulang dari sini membuka Al-Quran. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.